Ayahanda bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sampaikan tentang hal ata 'alal insan, manusia sejatinya adalah yang pandai dekat, yang pandai akrab, yang memudahkan, maka siapa yang tidak pandai dekat, siapa yang tidak pandai akrab, siapa yang sukanya menyulitkan, maka keluar dari hakikat manusia. Ketika Allah katakan tentang tabiat jin dalam surat Al-Baqarah 102, Allah katakan apa tugas jin itu? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tugas jin itu memisah-misahkan, mencerai-beraikan, menjauhkan yang dekat, memisahkan yang bersatu, mencerai-beraikan yang solid. Maka sadarilah betul, ketika kita dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam kemudian berorganisasi, dalam berumah tangga, dalam bertetangga dan seterusnya, ada unsur-unsur yang menjauhkan yang dekat, memisahkan yang bersatu, mencerai-beraikan yang kemudian solid, maka inilah karakter-karakter jin itu. Awalnya acara taujih ini adalah hari Sabtu. Tiba-tiba dipindah ke hari Jumat. Jangan-jangan yang merubah ini dia adalah dicerai-beraikan agenda acara. Ya, tidak. Tetapi itulah yang kemudian Allah ingatkan tentang al-insan. Kalau sudah musim pemilu, Pak, mohon maaf, tiba-tiba ada saja orang yang sok-sok dekat. Betul? Ada calon anggota dewan yang sok-sok dekat ke masjid, dia sumbang karpet. Berarti ini manusia apa jin begitu? Hah? Tiba-tiba nanti ada calon presiden, tim suksesnya datang, sok-sok dekat. Bapak mau dibantu apa, Pak? Selama ini ke masjid nggak pernah datang, tiba-tiba DKM didatangi. Selama ini kemudian Karang Taruna dia tidak pernah aktif, tiba-tiba orang Karang Taruna disambangi. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi dingin lagi. Kalau dingin lagi ganti yang warna lain biasanya. Jazakumullah khair ya. Kalau ternyata bapak-bapak pernah merasakan istrinya kalau dekat sama kita cuman pas tanggal gajian doang, Pak. Kalau sudah akhir bulan tiba-tiba dideketin, dia semakin menjauh. Dicolek, tangan kita dikeplak. Berarti istri begini adalah istri yang bukan manusia. Karena dekatnya cuman karena awal bulan dan tanggal gajian saja. Manusia dalam Taurat kata Al-Hasan Al-Basri adalah al-mahabbatu fi tarki syahwah. Ketulusan cinta hadir bukan karena tendensi dan obsesi. Kedekatan muncul bukan karena obsesi dan tendensi. Dia murni dan tulus karena kita manusia hakikatnya adalah pandai akrab, mudah dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, Allah sebut manusia dalam Al-Quran dijadikan nama surat, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas. Dan banyak panggilan Allah panggil dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ketika Allah panggil ya ayyuhan nas, kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena memang yang Allah panggil manusia ini punya tabiat sebagai an-nas. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah di ayat 20. Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tapi kenapa Allah panggilnya ya ayuhan nas? Kenapa Allah tidak panggil ya ayuhal insan? Kenapa Allah tidak panggil ya ayuhal ins? Padahal sudah kita bahas, ada manusia dalam Al-Quran Allah sebutkan al-insan dan ada al-ins. Tapi kenapa Allah pilihnya ya ayuhan nas? Karena an-nas artinya adalah gampang lupa. Manusia tabiatnya adalah gampang lupa. Wahai ciptaanku yang gampang lupa, beribadahlah kepada Allah. Kita sering nggak lupa ibadah? Alhamdulillah masih manusia. Yang nggak pernah lupa ibadah siapa? Malaikat. Yang kerjanya hanya ibadah siapa? Malaikat. Kita manusia tabiatnya lupa. Tetapi yang dimaksudkan sebagai manusia tabiatnya lupa adalah mereka yang menyadari tentang sifat dasarnya adalah pelupa, maka sebagai manusia harus pandai-pandai melupakan. Apa yang mesti kita lupakan? Dua saja. Kebaikan kita sama orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Lupakan. Untuk apa kita ingat? Padahal Allah menjadikan tabiat kita sebagai manusia yang artinya adalah pelupa. Tentang panitia lupa menyampaikan bahwa ada ganjil genap, maafkan saja. Tentang parkiran yang kemudian kurang, lupakan saja. Tapi kebaikan kita kepada semua juga lupakan. Dan apa yang harus kita ingat? Wadzakir, kata Allah, berikan peringatan. Ada yang harus kita ingat. Apa itu? Kesalahan kita kepada orang. Dan lupakan atau ingat selalu kebaikan orang kepada kita. Ini saya ingat, alhamdulillah, saya ingat betul hari ini saya sudah disuguhi 2 botol aqua dan 2 gelas teh manis. Insya Allah tidak akan saya lupakan. Kenapa Allah menjadikan kita sebagai manusia yang tabiatnya pelupa? Karena manusia pertama Adam alaihi salatu wassalam cerminan tentang sifat pelupa tersebut. Ketika Allah katakan, wahai Adam dan Hawa, masuklah ke dalam syurgaku, tapi jangan sekali-kali engkau dekati satu pohon ini. Makanlah sepuasmu. Silakan nikmati syurga dengan segala yang engkau inginkan. Jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Pasti Anda menjadi orang-orang yang merugi. Tapi dialah Adam. Adam alaihi salatu wassalam Allah jadikan dia lupa. Dan kalau sudah ada yang lupa, Allah katakan fa ansahu syaitan. Maka yang namanya lupa itu datangnya dari mana? Dari syaitan. Kalau kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain, itu adalah tabiat yang baik. Tapi kalau kita melupakan kebaikan kita, kebaikan orang kepada kita, maka itulah syaitan di situ hadir. Kalau kita melupakan kesalahan orang lain kepada kita, itulah tabiat yang baik. Tapi kalau kita lupa kita pernah berbuat salah kepada orang lain, itulah perbuatan syaitan. Maka bedanya tipis. Apa yang mesti kita lupakan dan siapa yang melupakan, itulah perbedaan antara kita sebagai manusia yang Allah tuntut dan peran syaitan terhadap kita yang Allah berikan itu. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, inilah makna manusia yang ketiga. Melupakan kebaikan terhadap diri kita dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Isra
ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan manusia, dan dalam ayat itu Allah sebut manusia dengan sebutannya adalah Bani Adam. Kenapa Allah tidak bilang walaqad karramnal insan? Kenapa Allah tidak katakan walaqad karramnan nas? Kenapa Allah tidak sampaikan walaqad karramnal insa? Tapi Allah lebih memilih walaqad karramna Bani Adam. Maka pasti punya makna tersendiri. Artinya manusia hakikatnya adalah Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Artinya kita tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kisah Nabi Adam. Perjalanannya panjang. Saya ambil satu potongan saja karena keterbatasan waktu kita. Allah ceritakan tentang Nabi Adam dalam surat Al-A'raf ayat 23. Adam alaihi salatu wassalam Allah turunkan ke muka bumi. Siti Hawa Allah turunkan ke muka bumi. Iblis Allah turunkan ke muka bumi. Qulna ihbitu minha jami'a, kami berkata silahkan kalian semua bertiga turun ke muka bumi. Maka ketiganya turun di tiga tempat yang berbeda dan terpisah-pisah. Adam kurang lebih 500 tahun dia berjalan seorang diri hidup di atas muka bumi. Dia mencari-cari di mana kira-kira Hawa berada. Dan ketika Allah pertemukan mereka berdua di satu tempat yang saat ini diabadikan sebagai tempat wukufnya para jamaah haji yang kita sebut sebagai namanya Arafah. Di tempat itulah Adam dan Hawa dipertemukan, disebut sebagai Arafah, dan setelah bertemu keduanya langsung beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya iktiraf? Apa artinya Arafah? Apa makna daripada pertemuan Adam dan Hawa? Dan kenapa kita disebut sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa? Maka sejatinya kita harus mengambil sikap dan contoh teladan dari Adam ketika Allah pertemukan keduanya. Yang mereka lakukan adalah iktiraf di tempat yang namanya Arafah. Apa makna iktiraf? Yaitu mengakui kesalahan. Dalam surat Al-A'raf 23 Allah katakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkatalah keduanya, ya Rabbana, duhai Tuhan kami telah zalim kepada diri kami masing-masing. Seandainya engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan engkau tidak merahmati dengan kasih sayangmu, sungguh kami menjadi hamba-hambamu yang merugi. Adam dan Hawa adalah dua sosok yang Allah abadikan doanya. Doa itu disebut sebagai doa i'tiraf, doa pengakuan kesalahan. Berarti menjadi manusia sebagai anak Adam adalah punya hakikat pandai mengaku salah. Mengaku salah itu soleh, tapi mengaku soleh itu salah. Ini catat nih jadi WhatsApp status. Mengaku salah itu soleh, tapi mengaku soleh itu salah. Kenapa ada masalah? Karena masih adanya salah. Coba salahnya dihapus, masalah tinggal sisa emaknya doang. Kenapa masalah sering terjadi dalam rumah tangga? Karena masih ada yang suka sibuk mencari-cari salah. Ada yang sibuk mengungkit-ungkit salah. Ada yang sibuk menyebut-nyebut salah. Padahal hakikat manusia bukan menyebut-nyebut kesalahan, bukan mengungkit-ungkit kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan, bahkan menyalah-nyalahkan. Tapi menjadi manusia hakikatnya adalah pandai mengakui kesalahan. Kira-kira kalau suami istri ketika di masa pembagian rapot, anaknya dapat ranking terakhir, dipanggil kedua orang tuanya sampai rumah sang suami dan istrinya kemudian saling menyalahkan. Mama, ini salah mama.
Mama 7 hari 7 pengajian. 7 pengajian, 7 majlis. 7 majlis, 7 seragam. 7 seragam, 7 beseknya. Mama nggak pernah di rumah. Pengajian PKK, pengajian RT, pengajian arisan sekolahan, pengajiannya macam-macam. Apa kata sang istri? Ayah, ini salah ayah. Senin sampai Jumat ayah kemana? Sebelum subuh sudah berangkat kerja. Setelah Isya bahkan belum pulang. Hari Sabtu sibuk mancing. Hari Minggu sibuk main sepeda. Kemana ayah selama ini tidak pernah peduli kepada anak? Istri dan suami saling menyalahkan, maka masalah akan terus terjadi. Tapi ketika misalnya kondisi tersebut dihadapkan kepada mereka berdua, sang istri kemudian langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Wahai suamiku, ini salahku sebagai istri dan sebagai ibu daripada anak-anak kita. Terlalu banyak kekuranganku. Aku masih sibuk di luar dengan pengajianku. Aku masih sibuk di luar dengan marawisku. Aku masih sibuk di luar dengan arisanku. Tolong maafkan istrimu ini. Maka sang suami pun mengatakan, wahai istriku, akulah yang salah. Aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Aku masih sibuk dengan olahragaku. Aku masih sibuk dengan futsal dan main sepedaku. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah honeymoon setiap hari. Tapi yang terjadi apa? Saling menyalahkan. Adam dan Hawa ketika bertemu, Adam tidak bilang kepada Hawa, wahai Hawa, ini salahmu. Engkau yang memintaku untuk mendekati pohon tersebut yang sudah Allah larang kepada kita. Hawa pun tidak menyalahkan Adam. Wahai Adam, suamiku, ini salahmu. Engkau imamku, kenapa engkau mau diatur-atur sama istrimu sebagai makmummu? Masing-masing tidak saling mencari kesalahan, masing-masing tidak saling mengungkit kesalahan, masing-masing tidak saling menyalahkan. Tapi keduanya Allah bilang, qala rabbana zalamna. Keduanya saling mengaku salah dengan menyampaikan doa, rabbana zalamna, duhai Rabb kami berdua memang salah. Selesai masalah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Keduanya menjumpai kalimat dari Allah, dan kalimat itu adalah kalimat pengakuan kesalahan. Maka Allah terima taubat keduanya. Inilah manusia. Yang kelima, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah sebut manusia sebagai basyarun. Sebagai basyar. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surat Al-Kahfi ayat 110. Apa kata Allah? Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Rasul disuruh mengatakan kepada umatnya, kepada kita, bahwa dia adalah manusia seperti kita. Tetapi yang membedakan adalah diberikan wahyu kepadanya untuk mengatakan Allah adalah ilah yang satu. Satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dalam ayat tersebut Allah memilih penjelasan tentang Nabi sebagai manusia dan menyebutnya sebagai basyarun. Bukan insun, bukan insanun, bukan nasun, bukan ibnu Adam, tapi basyarun. Apa artinya basyar? Basyar itu artinya dua. Paling tidak dua makna ini yang saya akan hadirkan. Yang pertama, basyar itu diambil dari kata al-basyarah yang artinya kulit ari. Kulit ari. Kulit ari ini kulit yang paling luar. Kalau mata sebagai indera penglihatan, kalau telinga sebagai indera pendengaran, kalau lidah sebagai indera perasa atau pengecap, kalau kemudian hidung sebagai indera penciuman, maka kulit sebagai indera apa? Indera peraba. Manusia disebut sebagai basyarun, maknanya adalah
manusia hakikatnya harus pandai-pandai meraba. Kita mengenalnya dengan istilah empatik, simpatik, dan peduli. Harus pandai-pandai meraba situasi dan kondisi. Saya dapat cerita dari orang tua saya dulu, karena ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Padang, orang Minang. Pertama kali nikah, ibu saya sempat tinggal di rumah iya saya di Lubuk Basu. Iya saya masak, kemudian disuguhkanlah makanan itu kepada ibu saya. Karena masakannya enak, maka ibu saya makannya lahap sekali. Saking lahapnya nambah. Iya saya bilang, lama makan katanya. Setelah digituin, akhirnya ibu saya nggak jadi makan, langsung ditinggalkan makanannya. Kenapa? Karena yang difahami adalah kok makannya lama. Padahal maksudnya adalah makannya enak. Kita meraba itu kadang-kadang dengan bahasa komunikasi. Ada orang Betawi dengan orang Jawa. Orang Betawi bersilaturahim ke rumah orang Jawa. Kata orang Jawa, "Mas, ini nasi, ini garam, ini jangan." Maka orang Betawi tadi makannya cuma nasi pakai garam. Pas ditanya, "Ini kenapa nggak dimakan?" Lah kok katanya jangan. Akhirnya tidak dimakan. Kenapa seperti itu? Karena tidak pandai meraba dari mana suku orang tadi. Kita juga mengenal bagaimana ada perbincangan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Ketika disuguhi kerupuk, kata orang Sunda atos. Kata orang Jawa ini enggak atos. Karena kata orang Sunda atos artinya sudah, orang Jawa bilang atos artinya keras. Karena komunikasi itu seringkali membuat kita seolah-olah tidak pandai meraba kepentingan orang, tidak pandai meraba sensitivitas orang. Bahasa itu menjadi sesuatu yang beracun, pandai atau mudah menyakiti kalau kita tidak pandai meraba orang lain. Kalau kita sifatnya keluarga, yang namanya hidup berkeluarga, yang namanya hidup bersaudara, yang namanya hidup sesama manusia, kita harus pandai-pandai meraba. Rasul sampai mengatakan, tidak sempurna iman seorang di antara kalian man bata wa huwa syab'an wa jaruhu ila jambihi jau'an wa huwa ya'lam. Kalau dia bisa tidur di satu malam dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena masih kelaparan. Ketika Nabi mengatakan wa at'imut ta'am, biasakan bagi makanan. Sementara kita lebih sering bukan membagi makanan, tapi membagi foto makanannya saja. Betul? Ada seorang ibu, dia makan di restoran. Ketika makanannya sudah siap disajikan oleh pramusajinya, anaknya mau ngambil makanan, itu tangan anak ditepak. Entar dulu, mama pengen foto dulu. Habis mamahnya foto itu makanan, bukan makanan yang dibagikan, tapi fotonya yang di-share di grup WhatsApp-nya. Bayangkan Bu, kalau kita pandai meraba, jangan-jangan di grup WhatsApp itu ada yang belum makan 2 hari. Jangan-jangan di grup WhatsApp itu ada yang lagi ngidam makanan yang sedang kita share tadi. Dia cuman kebagian makan online doang. Ketika semua di masa Covid serba online, Masya Allah, ya, orang takziah online, mengantarkan ke liang lahat online, ya, zikir doa bersama online, bahkan sampai kalau pengajian makanannya pun online. Tapi itulah tabiat kita. Kalau kita tidak pandai-pandai meraba kepentingan, tidak pandai-pandai meraba perasaan, tidak pandai-pandai meraba pikiran orang, maka yang terjadi adalah kita keluar dari hakikat kita sebagai manusia. Itu satu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok manusia yang mencontohkan tentang
Nabi tidak akan makan kalau masih ada orang di sekitarnya yang masih merasa kelaparan. Tabiat seorang pemimpin, mereka yang makannya terakhir, bukan mereka yang makannya duluan. Maka siapa yang makan malam hari ini terakhir, itulah pemimpin kita sebenarnya. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna basyar yang kedua adalah diambil dari kata-kata basyiran atau busyra. Basyiru wala tunafiru, berikan orang kabar gembira, jangan kemudian sering mengancam-ngancam, jangan sering menakut-nakuti, tapi berikanlah kabar gembira. Kata para ulama, di dalam Al-Quran kalau dibandingkan antara ayat tentang surga dengan ayat tentang neraka, lebih banyak ayat tentang surga. Di dalam Al-Quranul Karim kalau dibandingkan ayat tentang kabar gembira dibandingkan ayat tentang ancaman, masih lebih banyak ayat tentang kabar gembira. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita, lebih banyaklah mengabarkan tentang kebaikan dan kabar gembira kepada orang lain. Kalau kita sakit, biasanya sering cerita, betul? Tapi kalau lagi enak, cerita nggak kira-kira? Kira-kira kalau lagi enak cerita apa enggak? Yakin? Pas lagi butuh uang, mau minjem uang, cerita apa tidak? Pas lagi hutang, butuh pinjaman, cerita atau tidak? Tapi pas lagi dagangannya untung besar, pas lagi kebagian arisan, cerita atau tidak? Ada yang minjam. Masya Allah. Padahal tabiatnya manusia disebut sebagai basyir, mubasyir. Nabi dikatakan sebagai basyiran wa nadhira, dahulukan memberi kabar gembira kepada orang. Apalagi dunsana kita sendiri, apalagi keluarga kita sendiri, apalagi orang tua kita sendiri. Kita pun mengevaluasi. Sebagai seorang anak, lebih sering kita berkeluh kesah tentang kondisi kita dibandingkan kalau kita menerima gajian bulanan. Ma, aku baru gajian, kita jalan-jalan makan yuk. Coba pertanyakan, lebih sering mana kita mengatakan itu dibandingkan kita mengatakan, ma, aku lagi butuh uang, aku lagi sakit, aku lagi kepepet, aku lagi ditagih. Lebih banyak mana kita cerita itu? Berarti kita manusia apa jin? Nah itu dia, yang nggak enak diceritain, giliran enak diumpetin. Yang ngumpet-ngumpet tadi siapa? Jin. Berarti yang suka ngumpet-ngumpetin enaknya, Masya Allah. Yang kedua, makna daripada kata basyiran atau basyaran, akar katanya sama dengan kata-kata busyra atau kemudian mubasyar atau kemudian basyir. Artinya apa? Orang yang senantiasa hidupnya itu harusnya bahagia. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang kalau sudah menghadapkan wajahnya hanya mencari ridha Allah semata, dan selama hidupnya hanya berbuat baik kepada orang lain semata, hanya terus berbuat ihsan, maka hidupnya tidak akan pernah khaufun, tidak akan pernah takut dan cemas, walahum yahzanun, hidupnya enggak akan pernah sedih. Artinya manusia itu harusnya tidak boleh, tidak pernah sedih, tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Karena yang memberikan rasa takut, kekhawatiran, kecemasan dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, ya'idukumus syaitan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu kerjanya memang nakut-nakutin kita, takut miskin, takut nggak punya, takut kehilangan, takut rugi, takut bangkrut. Itu kerjaan siapa? Syaitan.
Sementara orang yang memang sudah wajahnya dihadapkan hanya untuk mencari ridha Allah dan mengisi kehidupannya dengan terus berbuat baik kepada sesama, hidupnya nggak akan pernah cemas, nggak akan pernah khawatir, nggak akan pernah sedih. Karena manusia hakikatnya adalah basyir, artinya selalu berbahagia. Kenapa bahagia? Karena hidup tanpa membebani diri. Karena hidup bukan tentang beban. Hidup bukan tentang berlari. Allah katakan hidup di dunia adalah berjalan. Kalau dikatakan berjalan, maka artinya apa? Kita menikmati. Tapi kalau orang berlari, artinya apa? Ada sesuatu yang dikejar dan takut kehilangan, takut tidak mendapatkan. Tapi Allah dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Mulk, ketika mengaitkan tentang dunia, Allah sampaikan kata kerjanya adalah berjalanlah. Kira-kira kalau kita jalan-jalan senang tidak? Ada nggak yang jalan-jalan sambil sedih, sambil nangis? Nggak ada. Berarti dunia ini memang harusnya adalah kita bahagia. Karena dunia adalah perjalanan. Jangan berlari, karena dunia bukan pelarian. Nah, ini jadi status lagi. Berjalanlah di atas muka bumi, karena muka bumi adalah tempat perjalanan. Janganlah berlari di atasnya, karena dia bukan pelarian. Maka ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita menyadari tentang hakikat manusia yang 5 ini, Allah pilihkan nama-nama, sebutan-sebutan manusia dalam Al-Quran sebagai 5 sebutan tadi, Al-Ins. Maka dalam perkara kebaikan, syiarkanlah dan inspirasilah orang lain tentang kebaikan tersebut. Jangan sungkan-sungkan kita melakukan kebaikan. Pada saat yang sama, ada orang-orang yang berbuat dosa saja tidak malu. Pada saat yang sama, ada orang-orang berbuat maksiat saja kemudian tidak merasa malu. Untuk apa kita malu membawa kebaikan? Yang kedua, sebagai manusia adalah kita harus pandai dekat, mudah akrab, dan suka memudahkan orang. Dan yang ketiga, sebagai manusia tabiatnya adalah pandai melupakan kebaikan kita kepada orang dan kesalahan orang kepada kita. Sebagai manusia adalah Bani Adam, artinya adalah pandai mengakui kesalahan, bukan pandai mencari-cari, mengungkit-ungkit dan mengungkap-ungkap kesalahan. Dan yang keempat, yang kelima, manusia sebagai basyarun harus pandai-pandai meraba dan harus pandai-pandai memberikan kabar gembira dan harus menjalani kehidupan dengan bahagia. Itulah tabiat dan hakikat sebagai manusia. Mudah-mudahan setelah taklim kita hari ini, semua kita betul-betul menjadi berarti sebelumnya apa? Sebelumnya manusia, ya. Tapi insya Allah setelah ini kita menyempurnakan sifat-sifat manusia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا مولانا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang terakhir saya ingin sampaikan sebuah cerita. Ada perkataan, Masya Allah, alhamdulillah tidak ada jeruk nipisnya di mangkok. Karena pernah kejadian itu diminum, Pak. Dikirain ini jus lemon atau apa. Ya. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan satu hal. Aku menginginkan membawa dengan tangan kananku air dan membawa dengan tangan kiriku api. Dan aku akan mendatangi neraka dan aku siram dengan air yang ada pada tangan kananku. Setelah itu akan aku datangi surga dan aku akan bakar surga dengan tangan kiriku. Kenapa? Agar orang meninggalkan dosa bukan karena takut neraka dan berbuat ketaatan bukan karena ingin masuk surga, tapi meninggalkan dosa dan kemaksiatan serta mengerjakan ketaatan semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan silaturahim kita ke tempat ini dan aktivitas kita setelah ini, apapun aktivitasnya, jadikan semua dalam rangka niat ibadah, dan ibadah tersebut dalam rangka karena kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiqul hidayah warridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasr min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.